Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor undian 8 atas nama Saudari Ajeng Siti Fatimah sebagai Qori'ah, Saudari Neng Nuri Nuria sebagai pensyarah, Saudari Sinta Lutfia sebagai sari tilawah, utusan dari kelompok Marsila Silalahi yang akan membawakan tema kematian. Dewan Juri, Dewan Hakim beserta hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 8 utusan dari kelompok Marsila Silalahi. Uhayyikum tahiyyatan islamiyatan bissalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadits. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika khairum minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat kudrat dan iradatnya lah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhuna al-mukarram wal mukarramah, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah beserta keluarga besarnya, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Barakallahu fi umrihim, barakallahu fi rizkihim, barakallahu fi tuli hayatihim. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga kepada Dewan Juri, Dewan Hakim yang insya Allah arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin calon mati syahid rahimakumullah.
Kurun demi kurun roda kehidupan terus berputar dan terus bergulir. Dan di setiap senja tiba, sudahlah pasti matahari akan tenggelam, menguburkan umur kita ke kisah tua. Dan memang perjalanan hidup ini bukan tiada akhirnya. Suatu saat kita akan sampai pada akhir kehidupan, akan kembali kepada yang menghidupkan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali ke asal mula kita. Asalnya kita dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Asalnya kita dari tanah, maka akan kembali ke dalam tanah. Sesuai dengan firman Allah yang sudah tertera jelas dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Rek pejabat, rek rakyat, rek insinyur, rek tukang gali kubur, rek santri, rek kiai, semua akan merasakan mati. Timbul pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mati? Yang kedua, mau kemana kita setelah mati? Dan yang ketiga, harus bagaimana kita sebelum mati? Nah hadirin, 3 pertanyaan itulah yang akan dijadikan bahan pembicaraan dalam kesempatan ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan mati? Mati adalah jalan untuk pindahnya ruh kita menuju alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian menurut Rasulullah diibaratkan seperti pintu yang dimana semua manusia pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Lalu pintu apa yang dimaksud dengan Rasul? Yaitu pintu untuk pindahnya ruh kita menuju alam akhirat. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu mengingat kematian. Aktsiruhum lil mauti dzikron. Hadirin, kita mungkin bisa lupa akan mati. Tapi ingat, mati tidak akan pernah lupa akan kita. Dia akan selalu mengejar-ngejar kita dimanapun kita berada. Maka dari itu, sesuai dengan firman Allah yang sudah tertera jelas dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut. Al-maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pelimpah sayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Dalam ayat tersebut dijelaskan, ketika malaikat Ijrail datang tanpa kompromi, mau bersembunyi di dimanapun, dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kita. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu mengingat kematian. Sebab barang siapa yang banyak mengingat kematian, niscaya dia akan selalu beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika akiyasun." Barang siapa yang banyak mengingat kematian dan yang paling bagus mempersiapkan kehidupan setelah kematian, maka dia termasuk orang yang cerdas. Jadi hadirin, orang yang cerdas otaknya bukan ia yang pintar dalam berbicara Inggris, bukan ia yang pintar dalam berbicara Korea, tapi ia yang selalu mengingat kematian, yang banyak mengingat kematian, dan yang selalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yakni akhirat. Teringat dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aimal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berusahalah kamu, berjuanglah kamu, beramallah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramalah kamu untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mau kemana ketika kita sudah mati? Kita masing-masing pasti sudah tahu jawabannya, yaitu ke dalam kubur. Lantas, siapakah orang yang akan menolong kita di alam kubur? Siapakah orang yang akan menemani kita di alam kubur? Apakah orang tua yang melahirkan kita, yang pasti sayang sama kita? Ataukah teman yang katanya selalu ada? Ataukah kekasih yang janjinya sehidup semati itu? Nyatanya bukan, hadirin. Harta, tahta, wanita, bahkan jabatan sekalipun, semuanya tidak akan mampu menolong kita. Harta loba moal dibawa, Imah gedong moal digandong, istri gelis moal diais, anak gagah sekalipun, semuanya tidak akan mampu menolong kita. Semuanya hanya bisa mengangkatkan tangan, berdoa kepada Allah untuk mayat tersebut. Lalu siapakah yang akan menolong kita pada saat itu? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan, hanyalah iman dan amal. Iman dan amal kebaikanlah yang akan menolong kita, yang akan mengiringi kita kepada derap langkah kita menuju negeri akhirat. Subhanallah. Hadirin, akan selamatkah kita di akhirat? Semuanya tergantung amal ibadah selama hidup di dunia. Kalau kita baik di dunia, maka insya Allah di akhirat akan baik pula. Sebab ad-dunya mazratul akhirah. Hadirin calon mati syahid rahimakumullah. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan mati? Sudah kami jawab. Yang kedua, mau kemana ketika kita sudah mati? Pun sudah kami jawab. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan sebelum kita mati? Sebelum kita mati, sebelum ajal tiba, sebelum malaikat sang pencabut nyawa menghampiri kita, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Sebab kata Rasul, kalau mati sudah tiba, malaikat sang pencabut nyawa telah menghampiri kita, keluar ruh dari seluruh jasad kita, maka seluruh aktivitas semuanya akan putus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila manusia telah habis kontak jiwanya, maka seluruh aktivitasnya akan putus kecuali 3. Nah, 3 perkara inilah yang tidak akan pernah putus, yang akan terus mengalir, terus menghantarkan kita ke alam kubur, bahkan akan menjadi teman setia yang menemani kita. Mana yang 3 tersebut? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yakni sedekah yang berjalan. Kekayaan memang suka membuat manusia lupa akan daratan.
Tetapi apabila kekayaan tersebut disalurkan akan kebaikan, disumbangkan akan kepentingan-kepentingan agama seperti ke majelis ta'lim, pondok pesantren, maka itulah yang akan menghantarkan kita kepada ilahi Rabbi. Tapi dengan catatan, akhlisu a'malakum, ikhlaslah dalam beramal, bukan karena ingin dipuji ataupun disanjung. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, yakni ilmu yang bermanfaat dan yang dimanfaatkan oleh yang lain. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diamalkan, walau qalilan, walaupun ilmu itu sedikit. Sebab kata Rasul, man alima wa amila allamahullahu ma lam ya'lam. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu, yakni anak soleh, anak solehah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kematian adalah hak setiap manusia. Namun ada 3 perkara yang dirahasiakan dalam kematian, yakni apa, di mana, dan kapan. Apa sebabnya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya peserta dengan